Ketika sedang asik menikmati es buah, murid-murid Rena datang dan suasana yang tadinya sepi jadi ramai riuh dengan celoteh anak-anak SMP. Mereka pada salim ke Rena dan Norman. Mereka langsung menyerbu es buah dan meminumnya sambil bercanda. Rena ikut larut dengan kegembiraan mereka. Siapa saja yang gak ikut, Rin? Tanya Rena ke Catherine, ketua kelasnya. 3 orang, Bu. Ada yang gak boleh ikut sama orang tuanya karena jauh. Ada juga yang salah informasi karena gak punya motor. Padahal kita kesini naik kolbak Pick up bareng-bareng. Iya sudah, gak apa-apa. Sudah pada minum belum? Sedikit berteriak. Kalau sudah minum, pada sholat maghrib dahulu sebelum kita makan. Rena langsung mengambil air wudhu diikuti Norman dan Ahmad. Karena mukenanya antri dan Rena juga gak bawa mukena sendiri, maka Rena menunggu giliran sholat maghrib. Bagi anak yang tidak sholat lagi halangan dan anak yang beragama lain, mereka tetap di ruangan minum sambil bercanda. Ketika Norman sudah selesai sholat, ia kembali duduk di sofa sambil menikmati es buah dengan Ahmad. Ada siswi yang mendekati Norman. Mas, Pak, boleh nggak kenalan? Norman yang memang pemalu dan cuek hanya diam saja, tidak menghiraukan murid Rena yang menghampirinya. Merasa didiamkan saja, Lala tidak berani mendekati Norman. Lala hanya melihat, memandangi Norman dari jauh. Ketika Rena sudah selesai sholat dan berkumpul kembali dengan mereka memulai makan bersama. Dan ketika makan bersama, Ahmad bersama bapaknya duduk berdua di sofa. Dan Rena ditarik makan, duduk dekat Lala dan ketiga teman yang lainnya di karpet. Bu, itu suami ibu kan? Suaranya dipelankan. Rena tersenyum. Iya, kenapa lah? Mereka berempat tertawa cekikikan. Suami ibu cakep banget. Ibu pintar cari suami. Pokoknya Bu, kuanteng tenan. Sambil mengacungkan jempolnya ke Rena. Rena hanya tersenyum dan menggeleng-gelengkan kepalanya. Beneran Bu, Lala mah gak bohong. Bukan cuma aku aja yang ngomong gitu. Tuh, si Sarah juga bilang begitu. Iya kan Rah? Sarah yang lagi makan bertiga duduk agak jauh dari mereka, kaget. Apaan sih kamu lah? Ih, kata kamu tadi, suami Bu Rena ganteng banget. Dengan suara yang sengaja dikeraskan, Norman hanya tersenyum malu. Anak-anak yang lain tertawa dan Pak tuh, si Lala gak takut sama pacarnya, Isal. Kata dia kalau bisa Isal mau dirombak biar kayak bapak. Fahri, wakil ketua kelas, ketawa terbahak-bahak. Sal, kasihan kamu. Isal yang berada di samping Fahri, mukanya biasa saja, tapi dia tetap cinta kok ke aku. Dengan pedenya, Isal menyombongkan diri. Bu, maaf, saya hanya menyampaikan kata hati saya dan teman-teman. Catherine yang berada di sebelah kiri Rena berucap, Bu, anak-anak cuma bercanda saja. Mereka kagum dengan suami ibu, kagum dengan ibu. Ternyata suaminya ganteng banget. Pantes ibu gak ngelirik ke cowok lain. Rena hanya tersenyum menghadapi tingkah murid-muridnya. Bu, tahu nggak? Bu, tadi pas aku mau kenalan, suami ibu gak mau. Sekarang boleh nggak Bu kenalan? Aku boleh manggil Mas nggak Bu? Lala mencoba membujuk Rena agar mengizinkannya. Terserah suami ibu, mau apa tidak. Rena tersenyum melihat tingkah Lala yang manja ke dia. Oh ibu, pasti dia nggak mau deh. Dengan muka kesal dan mencebikkan bibirnya. Bu, boleh nanya nggak? Rena mengangguk sambil mengunyah makanan di mulutnya. Gimana caranya bisa mendapatkan cowok yang ganteng kayak suami ibu? Rena hampir tersedak dengan pertanyaan Lala. Rena mengambil minum di depannya dan meminumnya. Ganteng relatif lah, setiap orang beda penafsiran. Lala langsung menyelah. Lah, itu suami ibu ganteng. Bagi napa resepnya? Rena tersenyum geli. Begitulah keakraban Rena dengan muridnya. Kebetulan suami ibu ganteng dan itu bonusnya. Yang terpenting cowok itu baik. Ingat baik-baik ya. Yang terpenting cowok itu baik dan kita nyaman bersamanya.
Memang sih kalau bisa kita dapat semuanya. Baik iya, nyaman iya, ganteng iya, gimana lah? Ah, Lola, tuh si Isal kurang apa coba? Bu, kalau dia butuh apa-apa, si Isal siap membantu. Catherine menyela dengan menyindir Lala. Iya sih, baik tapi kurang cakep. Suara anak yang lain menyoraki Lala. Lala yang anaknya cuek, biasa saja. Demikian juga Isal yang bodoh amat dengan omongan mereka. Rena hafal karakter mereka satu persatu. Ada yang pendiam, ada yang cuek, dan dominan seperti Lala. Memang usia mereka masih relatif muda, belum matang dalam pemikiran. Rena hanya mengarahkan mereka. Tidak hanya di kelas, ketika pelajaran matematika saja, kadang Rena memberi nasihat dan bertukar pikiran dengan mereka. Rena juga mendengarkan keluh kesah mereka tentang sekolah, pribadi, dan impian mereka. Di luar kelas, mereka sangat dekat dengan Rena. Mereka seperti teman dekat dengan tetap menghormati Rena. Rena juga tahu persis siapa-siapa saja yang pacaran di kelas tersebut. Rena hanya berpesan, jangan pacaran yang melebihi batas, dan mereka paham. Ada yang berkata, Bu, kita hanya pacaran di sekolah. Kita gak ketemu kalau malam minggu. Kita hanya ngobrol saja, selebihnya tidak. Ada pula yang bilang, bisa dimarahi sama mama jika tahu saya pacaran, soalnya masih sekolah. Begitulah kedekatan Rena dengan siswa kelas 8 SMP negeri tersebut. Bu, Catherine sengaja mengajak Rena ke pojok ruangan karena ingin mengeluarkan unek-uneknya supaya teman-temannya tidak mendengarnya. Apa? Mereka berdua bersandar ke dinding. Mereka berbicara dengan santai. Itu Bu, tadi aku minta anak yang punya duit agar mereka mau patungan 3.000. Terus sudah terkumpul segini. Mengeluarkan uang dari kantongnya untuk ngasih yang punya mobil. Gak enak Bu, meskipun dibolehkan dipinjam, kita tetap harus ngasih uang sewa. Rena tersenyum. Memang uang kas kelas sudah habis buat acara buka bersama ini, dan Catherine juga tahu akan hal itu. Loh, emang itu bukan mobil Fahri? Bukan Bu, Fahri pinjam dari teman bapaknya. Gimana Bu, apa aku mintain anak yang lainnya? Rena menggeleng. Gak usah, ini ada 21.000 rupiah kan? Aku tambahin 30.000 rupiah. Cukup gak? Nanti kamu kasih ke Fahri. Bilang ke orang yang punya mobil dan terima kasih atas pinjamannya. Catherine tersenyum senang. Makasih Bu, Rena pun ikut senang. Setelah acara makan-makan selesai, mereka berfoto bersama. Rena dan Ahmad ikut foto bersama, sedang Norman yang menjadi fotografernya. Setelah selesai acara buka puasanya, mereka akhirnya pulang. Rena memastikan anak-anak didiknya pulang ke rumahnya masing-masing. Rena mengikuti mobil pick-up yang disopiri oleh Fahri tersebut dan 4 siswa yang mengendarai 2 motor sampai di jalan raya. Ketika sampai di rumah, Rena mengecek aplikasi hijau berlambang W tersebut dan membuka grup kelasnya. Satu persatu mereka memberikan info dan memberitahukan bahwa sudah sampai di rumahnya masing-masing, dan Rena bernafas lega. Acara buka puasa berjalan dengan lancar. 1 September 2018, Norman sudah mantap dengan keputusannya. Warnet akhirnya diberhentikan. Usahanya ditutup. Novel Islami romantis Kala Cinta Itu Hadir bersambung ke bab selanjutnya.